Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik ini bercerita kepada para sahabat Nabi waktu itu. Menurut ceritanya Anas ini, ia mempunyai seorang pamannya. Pamannya itu bernama Anas bin Nadir. Jadi Anas bin Malik punya paman namanya Anas bin Nadir. Sama-sama Anas ya. Agar nanti tidak kabur itu, saya yang paman ini saya sebut paman gitu aja, enggak usah namanya gitu ya. Menurut Anas bin Malik, pamannya itu tidak ikut perang Badar ya, karena suatu alasan yang bisa diterima oleh syar'i ya, oleh persyaratan agama. Maka pamannya Anas ini sangat menyesal ya, karena nggak bisa ikut perang, sangat menyesal karena imannya memang sangat kuat. Tidak ikut perang itu menyesal ya. Berbeda kalau imannya nggak kuat, nggak bisa ikut perang malah seneng gitu ya. Nah ini enggak, pamannya Anas ini malah menyesal luar biasa, merasa berdosa, sehingga beliau perlu datang kepada Nabi untuk menjelaskan apa yang dialaminya itu gitu. Dia bilang pada Nabi, pamannya Anas ini, wahai Nabi, saya di perang Badar kemarin nggak bisa ikut perang karena alasan gini. Tapi wahai Nabi, saya berjanji apabila Allah menakdirkan saya ini bisa ikut perang di peperangan berikutnya, musuh orang kafir, maka Allah akan melihat bagaimana saya mempertahankan, bagaimana saya berjuang untuk agama ini gitu ya. Dan benar ya. Nanti setahun kemudian kan datang perang Uhud ya, perang Uhud. Maka pamannya Anas ini punya kesempatan untuk ikut perang itu ya, untuk perang itu. Maka ketika menurut persaksian para sahabat itu, ketika waktu di perang Uhud itu tentara Islam mulai terdesak, justru pamannya Anas ini maju ke depan. Untuk apa? Untuk memecah perhatian dari musuh ya. Yang saat itu musuh orang kafir sudah di atas angin ya. Maka pamannya Anas malah justru maju ya. Seperti tidak pernah takut bahwa dirinya akan meninggal ya. Lalu persaksian dari seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu ternyata waktu di perang Uhud sempat ketemu dengan pamannya Anas ini. Maka pamannya Anas ini bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, demi Allah yang memiliki Ka'bah, saya mencium bau surga di Uhud ini. Luar biasa itu, semangatnya luar biasa. Beliau bilang apa? Mencium bau surga. Ini maksudnya apa? Beliau itu ingin mati syahid di situ. Lalu setelah bicara seperti itu, dia langsung menerjang ke depan sehingga Sa'ad bin Mu'adz ini tidak bisa melihat lagi bagaimana perjuangan dari pamannya Anas ini. Dia menyerang musuh, dan akhirnya perang itu berakhir gitu. Setelah perang berakhir itu, seperti kebiasaan Nabi dan para sahabat, Nabi dan para sahabat mencari siapa tentara Islam yang gugur di medan perang itu, atau yang sedang luka. Ketika ketemu dengan pamannya Anas ini, sebetulnya belum diketahui ini siapa ini ya. Nah, menurut
Anas bin Malik ini, menurut ceritanya beliau, ada sosok mayat atau pahlawan atau syahid itu yang apa? Yang di tubuhnya itu penuh dengan apa? Penuh dengan luka ya. Banyak sekali lukanya ya, banyak sekali lukanya. Puluhan ya, bahkan lebih dari 50 luka itu. Kena tombak, kena pedang, kena panah, disayat, dicincang oleh orang kafir. Orang kafir kan cukup kejam, gitu. Kalau melihat apa tentara Islam yang meninggal itu ada yang apa dicincang oleh mereka. Bahkan pamannya Nabi yang waktu itu juga syahid itu dibelah perutnya langsung dimakan hatinya oleh seorang wanita yang bernama Hindun. Memang kejam mereka itu gitu. Lalu ada orang yang banyak mayat yang banyak luka kayak tadi itu tidak dikenali wajahnya sudah, tapi saudaranya bisa mengenal dia dari apa? Dari jari-jarinya gitu. Di jari-jarinya itu ada ciri yang menunjukkan bahwa yang meninggal itu adalah pamannya Anas bin Malik tadi. Saking banyaknya lukanya gitu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah apa yang bisa diambil dari kisah ini? Maka ada banyak hikmah. Saya ambil 2 saja ya pada kesempatan malam ini. 1, pamannya Anas ini merasa menyesal dan merasa berdosa karena tidak bisa ikut di perang Badar. Padahal dia punya udzur ya, punya udzur. Ini pun dalam kehidupan sehari-hari kita harus punya apa? Punya rasa penyesalan, merasa berdosa apabila suatu amal ibadah itu terlewatkan, gitu. Terlewatkan. Walaupun itu hanya apa? Walaupun kita punya udzur, boleh tidak melakukan amalan itu. Tapi kita merasa menyesal, kita merasa berdosa. Karena apa? Menunjukkan kita itu ingin beribadah ya secara istiqomah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika tadi itu ada kesempatan di perang Uhud, maka apa? Dia itu memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita pun seperti itu. Kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, beribadah, maka ayo kita pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti Bapak Ibu saudara-saudara sekarang ini ada kesempatan untuk ngaji, untuk hadir ngaji, maka mari kita manfaatkan betul-betul untuk apa? Untuk ngaji itu ya. Di ngaji itu kita diampuni dosa. Di ngaji itu ada malaikat. Sehingga apa? Kita bisa berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar nanti selesai ngaji, permintaan harapan kita itu disampaikan oleh malaikat yang hadir saat itu kepada Allah gitu. Kepada Allah. Dan semoga apa yang kita harapkan, kita doakan itu segera dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu 2 hikmah yang bisa saya sampaikan. Lalu apalagi dari sahabat itu tadi salah satu contoh dari sahabat, dari Anas bin Nadir ya, paman dari Anas bin Malik. Maka satu lagi ya kisah atau pengalaman para sahabat ini yang bisa kita teladani untuk apa? Agar kita itu bisa meniru semangat mereka di dalam beribadah, agar kita bisa meniru mereka di dalam semangat mereka di dalam berjuang untuk menyiarkan Islam ini. Dari sahabat Rabi'ah ya. Rabi'ah ini adalah salah seorang sahabat Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu berarti apa? Sahabat yang miskin, hidupnya tinggalnya di emperan Masjid Nabawi ya, di emperan ya. Mereka itu tidak punya makanan, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Mereka tidur di emperan Masjid Nabawi, dan makan mereka itu dari sedekah, dari infak dari para sahabat itu ya. Maka Rabi'ah ini sering membantu Nabi, mengambilkan air untuk Nabi, untuk keluarga Nabi, untuk masaknya keluarga Nabi, untuk mandinya keluarga Nabi, dan untuk wudhunya Nabi dan sebagainya. Karena Nabi itu
merasa terkesan atau sayang kepada Rabi'ah ini, maka Nabi suatu hari bersabda kepada Rabi'ah, "Salni, wahai Rabi'ah." Maka itu artinya apa? Nabi bersabda, "Mintalah kepadaku, wahai Rabi'ah." Kalau kita ditawari gitu oleh Nabi, gimana kira-kira? Apa yang kita minta? Langsung kita minta, "Ya Allah, ya wahai Nabi, tolong mintakan kepada Allah agar saya ini rezekinya banyak, agar saya ini kaya, dan seterusnya." Gitu. Tapi Rabi'ah ini enggak ya. Rabi'ah ini enggak minta kekayaan dia. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Rabi'ah ini bilang kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya minta berteman dengan engkau di surga." Gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi bukannya minta harta, bukannya minta pekerjaan, tapi minta apa? Berteman dengan Nabi di surga. Lalu Nabi kaget dengan permintaan siapa ini? Dengan permintaan Rabi'ah ini. Faqala, Nabi bersabda, "Awa ghairu dzalika?" Apa tidak ada permintaan lain wahai Rabi'ah? Gitu. Nabi berkata seperti itu. Qultu, Rabi'ah itu menjawab, "Huwa dzaka." Itu saja wahai Nabi permintaanku, kata Rabi'ah. Maka karena Rabi'ah itu hanya minta itu, maka Nabi bersabda lagi, "Fa inni ala nafsika bikasrati sujud." Bikasrati sujud. Artinya, kalau begitu, kalau itu permintaanmu wahai Rabi'ah, maka bantulah aku melawan atau mengendalikan nafsumu dengan banyak bersujud. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu artinya apa? Nah, Nabi itu memberi resep kepada Rabi'ah. Juga resep itu berlaku untuk kita, ya, untuk kita. Bahwa kalau ingin berteman dengan Nabi di surga, kalau ingin masuk surga, itu oleh Nabi kita disuruh memperbanyak sujud, ya, memperbanyak sujud. Untuk apa memperbanyak sujud itu? Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Abu Abdillah, Nabi bersabda, saya baca artinya, "Perbanyaklah sujud. Sungguh satu kali sujud dapat mengangkat derajatmu." Yang pertama, jadi sujud itu sekali maka mengangkat derajat kita, baik di surga, baik di akhirat maupun di dunia. Dan yang kedua, menghapus satu kesalahanmu atau dosa. Makanya Nabi bilang tadi apa? Perbanyak sujud. Kenapa? Dengan berbanyak sujud akan mengangkat derajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah, maka bisa masuk surga dan berteman dengan Nabi di surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Jadi yang pertama memanfaatkan apa? Kesempatan yang diberikan Allah untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, untuk mensyiarkan Islam ini dengan sebaik-baiknya, membantu syiarnya Islam dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua tadi memperbanyak sujud. Karena dengan memperbanyak sujud itu bisa apa? Bisa mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua, bisa mengampuni dosa-dosa kita. Seperti yang dipesankan Nabi kepada sahabat Ahlus Sufa, yaitu Rabi'ah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.